Musik Lovers masih di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita. Masih bareng Private Number. Yeay. Seru banget sama kalian ya. Ya seru. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalian 17 tahun sempat up and down segala macem. Saat ini lagi mau bangkit lagi, mau bergerilya lagi lah di industri segala macem. Punya konsep apa nih untuk? Kalau sekarang ya, sekarang sih kayaknya belajar dari yang udah-udah. Kita lebih ke bergerak terus aja sih. Jadi nggak ada ekspektasi akan ini. Cuma yakin ada. Cuma aspek untuk ini itu sampai di sini sampai di situ kayaknya udah nggak, kita berserah banget. Tapi yang pasti pergerakannya nggak boleh mati. Tiap bulan punya pergerakan terus. Nggak ada panggung, bikin panggung sendiri. Sebenarnya ya. lebih tepatnya kita ngerapihin dari segi ya di PN-nya sendiri sih, dari segala Manajerial? hal gitu. Manajerial, Ya, kan internal. kebetulan sekarang kita masih sendiri juga. Terus kita juga mencoba bikin beberapa IP yang sekiranya ke depannya ya itu untuk ujung-ujungnya mensupport PN juga gitu sebenarnya. Jadi kita bikin ekosistem kita sendirilah saat ini. Iya. Dengan itu tadi kriaan-kriaan gitu ya. Ya. Apa entitas kriaan boleh loh dipromoin di sini yang kalian buat? Apa aja ya? Kita punya namanya PN Creative Company. PNco namanya. Ini tuh biasanya ya mini semi agency lah gitu. Jadi kita ngerjain beberapa program sebenarnya ujung-ujungnya untuk PN juga. Ya kayak misalkan brand ya. Misalkan brand butuh KOL kan untuk promo 3 bulan nih jalannya. KOL kita talentnya. Iya dong. Tapi yang kontraknya segala macam kita juga. Jadi kayak lagi buat itu aja kayak merchandise nih ya. Kita lagi jalan juga PN Station namanya. Tapi bukan P sama N, PEEN. Jadi PN Station namanya. Itu sampai ke parfum, tumbler apa kita buat. Terus ya kayak sekarang kita lagi jalanin itu ke coffee shop. PN-nya nggak manggung, private number, tapi PN Station buka, kita bikin pop up, gitu-gitu. Jadi apa ya, salah satu bentuk promosi. Kan kita nggak bikin toko ya, hanya di online gitu kan. Tapi offline-nya tetap kita jaga lewat apa, coffee shop yang masih rame, yang memang terjangkau sama kita. Walaupun belum ada yang beli tapi orang ngelihat. Tapi alhamdulillah akhirnya terbangun di situ. Nah, ini lagi kita jalanin banget sih. Balik lagi ke poin yang Egi bilang belajar dari kesalahan tadi, mungkin dulu kita punya momen tapi kitanya nggak siap nih. Iya, cuek banget semuanya, nggak ada ya. Dari segi Merchandising enggak dulu tuh. ya. Dari segi kitanya nggak siap akan keadaan itu. Makanya sekarang kita mikirnya gimana kalau nanti kita dapat momen big bang-nya lagi, kita udah siap. Udah siap Iya. gitu. Udah Karena siap banget. Setiap hari ada rilisan terus. Sekarang ya. 400 email per bulan yang gue terima tuh. Wow. Rilisan terbaru Indonesia doang. Kemarin ngobrol sama terus ya berarti memori. Iya. Kemarin ngobrol sama salah satu pengamat musik, dia bahkan bilang 150.000 rilisan per hari. Gila. Jadi kalau tidak punya trik untuk stay, tetap keep up, tetap ada di permukaan gitu, nggak akan mungkin bisa dilihat. Betul. Penikmat musik gitu, pasti akan tenggelam drone. Dia hanya sekedar rilis aja kan. Iya. Dan menarik banget gitu trik kalian untuk bertahan di industri gitu. Kalau emang gak ada pasarnya, kita bikin pasar sendiri aja. Kalau emang gak ada panggungnya, kita bikin panggung sendiri aja. Dan kita lagi belajar loh sama anak yang sekarang soal digital ya. Karena kita jujur ya, private number nih lemah banget di streaming. Memang ya esensinya ngeband kan ya manggung ya. Sebenarnya orang-orang tuh jualan ngeband mau manggung. Dan memang kalian dulu terbentuk dan terbiasa sebagai band panggungan. Iya, ya kita nggak, sampai sejauh ini kita nggak pernah kekurangan panggung. Kemarin mungkin nggak ada acara gitu ya, lagi kita pesta demokrasi, event-event banyak yang stop, kita bikin acara sendiri. Itu bulan puasa kita jalan, kita bikin event sendiri, kita masuk ke kafe-kafe segala macam, dan alhamdulillah laku. Cuma memang digitalnya kita lemah, kita sadarin itu, kita lemah banget di digital. Makanya ya kita lagi buka ruang banget sama teman-teman yang baru, yang digitalnya mungkin kuat, tapi mereka justru ngiri sama kita juga. Kok enak sih Bang manggung mulu? Ya sini ajarin gua dulu digitalnya. Bareng-bareng. Nah, jadi kita lagi bangun itu. Grow together ya. Ya, karena sekarang trennya bukan kompetisi sih, tapi kolaborasi gitu kan. Instagram aja kolaborasi sekarang kan. Betul. Itu sih. Jadi memang ya kita buka ruang untuk ngebuka ruang kita lagi sendiri. Maksudnya untuk kita juga sebenarnya gitu sih. Lebih ke apa ya? Ya bener pepatah orang bilang kan, silaturahmi memperpanjang rezeki. Makanya kita nggak ada panggung, kita pop up.
Gitu kan. Oke, kita nggak bisa biaya produksi, kita bikin karaoke. Iya, aktivitas tuh penting makanya ya. Iya, beraktivitas terus, pokoknya gitu ya. Bergerak terus, produktif intinya. terus. Iya. Ngomongin soal produktif, setelah ini kan lagi masa promonya Tolong Aku ya. Itu Tolong Aku udah ada video klipnya? Belum, baru video lirik. Akan ada segera dalam waktu dekat ini ya. Ya, insya Allah. Setelah Tolong Aku mungkin ada proyek yang lagi lo rangkai, album mungkin? Kita mau atau bikin EP? lagu buat negara sih pengennya ya, cuma tergantung lo Pak Prabowo Subianto. Semoga bisa hire Bikin jingle. kami bikin Pak Indonesia jadikan popang Pak. Enggak, kalau album ada lagi Album ya digarap-garap? pengen sih album, cuma yang ngelihat fenomena tadi ya rilisan tuh ada terus jadi kayak ya energinya yang tadi gue bilang ya, gue kayak sekarang bikin lagu tuh karena gue udah nggak galau ya. Agak lama nih kayaknya nih gitu loh, agak lama. Tapi makanya lagi nyari yang treatment kemarin lagi. kan udah nggak bisa digunakan dong. Formula yang Iya, gue lagi sakiti aku gitu. nggak, lagi coba ini sih, lagi coba cerita dari teman-teman. Lagi coba itu. Cuma kalau lagu gue udah siap, kayak misalkan draft lagu gue udah siap, tapi kayak Tolong Aku kan tentang keluarga. Itu istri gue tuh yang cerita. Dia cerita sama gue, curhat, gue buatin lagu itu. Sama liriknya dia yang ngerapihin. Terus yang berikutnya tentang sahabat. Terus tentang bola sebenarnya gue udah bikin juga gitu, tentang juara lah gitu. Iya. Nah, butuh lagu cinta lagi kalau gue, karena gue emang sukanya di situ kan. Gitu loh. Gue tuh suka banget. Bukan emang gue harus galau ya. Emang gue suka lagu melo. Gue suka. Gue dari dulu dengerinnya ya Dewa sih, dari SD tuh ya Dewa banget gue. Terus mulailah Krispati apa. Jadi ditanya band Nyebrang popang banget apa? Band popang apa nggak tahu gue. Nyebrang Beneran nggak tahu gitu. Dengerinnya apa? Turun di genrenya apa tuh nyebrang banget. Tapi ya itu berarti formula untuk ayo perempuan-perempuan sakiti aku lagi itu udah nggak bisa dipakai. Udah nggak bisa. Berarti hanya bisa observasi atau dengerin curhat temen lah ya. Iya. Kalau emang mengejarnya lagu-lagu dengan tema cinta. Iya. Jadi kalau untuk album masih panjang lah ya, masih mungkin masih belum dipikirkin. Tapi ya bisa juga tahun ini sih. Nah, Bisa juga tahun ini. Karena lagunya udah siap. Tapi kalau plan jangka pendeknya sih belum. ya. Cuma lagunya udah siap. Mungkin yang 7 lagu udah ada. Udah siap, tinggal album. Sebenarnya ya, kan ada lagu-lagu yang nggak kita rilis di album pertama. Itu kan bisa masuk album. Iya, pasti banking. Mungkin dengan vokalnya diganti, rearrange segala macem. Itu lagu udah ada, udah siap gitu loh. Tinggal moodnya ya, ya. Iya. Kalau emang mau diproduksi Apa tahun ini bisa. Tinggal apanya Mas tadi? Tinggal moodnya aja ya. Mood. Emang. Investor, tolong mood tuh gitu. Sama waktu. Iya. Kalau untuk panggungan nih, panggungan terdekat udah ada yang fix. Rencana 12, 19. Ya, adalah beberapa agenda. 12, ya Mei, 19 Mei. Nanti cek Terus di Instagram kita ya. Juli tuh udah masuk 1 festival. Juni tuh belum DP. Itu teman-teman Ya makanya nanti DP. cek di Instagramnya Ya, pokoknya private number lah. Seluruh agenda, seluruh informasi mendetail mengenai agendanya private number, apa yang terjadi, mereka lagi ngapain tuh semuanya ada di sosial media. Sosial medianya apa? Instagramnya ada @private_number_popang. Oke. TikTok mungkin? TikToknya TikToknya sama private number Popang juga. Twitter nggak ada. Twitternya Private number. ya @pn_private_number. Facebook Facebook private number. Facebooknya tapi lebih ke jual properti sekarang. Dan kalian kan kalau nggak salah ngevlog juga ya di YouTube ya. Iya. Ada daily vlog gitu. Itu rutin nggak? Enggak, alhamdulillah enggak. Kalau Kita ada mau panggungan, mencoba ada untuk kegiatan jadi gitu. vlogger ternyata enggak cocok. Makanya ya doain aja teman-teman biar kita rutin karena kita seru banget loh. Ya gitu. Jadi opsi tontonan lah kita jadi. Self-proclaim gitu ya. Jadi opsi tontonan lah. Ya, menyenangkan di banget. Emang Private Number TV ya Mas. ngeliat Nanti di nonton. YouTube lo itu menyenangkan banget sih. Iya. Thank you so much sekali Siap. lagi Egi. Bengkak. Thank you Bang Eno. Semoga Thank private you, number Thank you Son. jalannya gampang lah nih. Amin ya Allah. Makin banyak. Gitu. Amin, Happy banget ya ngobrol Allah. sama kalian. Sekali lagi terima kasih. Kayak Musik Lovers barusan tadi asik banget, seru banget ngobrol sama private number. Thank you sekali lagi. Terus saksikan Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di Nusantara TV, sahabat kita. Gue Eno Debojo pamit. See you.
PNTV, sahabat kita.